Gila sih ini, suasananya langsung chaos banget bro. Si Karen lari pontang-panting di rel kereta sambil teriak ketakutan karena dihujani peluru dari segala arah. Dia benar-benar panik setengah mati, takut banget mati konyol di situ. Pas dia lagi lari, tiba-tiba ada ledakan gede banget di gerbong sebelah yang bikin dia kelempar. Ternyata pelakunya si Pitohi. Anjir, dia malah senyum sadis gitu sambil ngancem bakal ngehantuin Karen kalau sampai mati di game ini. Taunya itu semua cuma mimpi buruk doang bro. Si Karen langsung kebangun di kamarnya, napasnya ngos-ngosan, tapi abis itu dia lega banget pas sadar dia ada di dunia nyata yang aman. Pas dia mau ngecek HP, ada pesan masuk dari Pitohi yang isinya ancaman mau bunuh dia. Saking kagetnya, itu HP langsung jatuh ngegeprak mukanya sendiri. Apes banget dah. Terus di tempat lain, si Pitohi lagi di mobil sama Goushi. Si Goushi lagi nyetir sambil ngasih tahu kalau turnamen Squad Jam ketiga bakal diadain. Si Pitohi langsung ngegas pengen ikut, tapi Goushi ingetin jadwal turnya pedet banget. Gara-gara kesel dilarang, si Pitohi langsung nendang kursi Goushi sampai dia kecekek seatbelt. Balik lagi ke dalam game, si Karen ketemuan sama Pitohi di bar. Si Pitohi langsung meluk Karen kenceng banget saking kangennya, sampai si Karen engap. Mereka ngobrolin soal turnamen baru itu, tapi si Karen nolak mentah-mentah. Dia bilang udah capek banget gelut sama Pitohi kemarin, jadi ogah ikutan lagi. Tapi si Pitohi pinter banget mancingnya. Dia ingetin janji Karen buat duel ulang lawan tim Amazones. Si Karen langsung keinget momen salaman sama rivalnya itu. Akhirnya si Pitohi ngasih tawaran yang gak bisa ditolak. Dia bilang kali ini mereka bakal satu tim bareng Goushi sama Miyu juga. Jadi tim impian gitulah. Di dunia nyata, geng cewek-cewek SMA alias tim Amazones udah girang banget dengar kabar ini. Mereka udah gak sabar pengen balas dendam ke Karen dan timnya. Gak cuma mereka, tim bapak-bapak kekar MMTM juga udah siap tempur. Mereka langsung teriak-teriak semangat sambil pamer senjata masing-masing. Terus ada tim TSOS yang isinya cowok-cowok taktis gitu. Mereka lagi rapat serius banget, salah satunya malah minta ganti role jadi sniper buat strategi baru. Balik ke Karen di dunia nyata, dia lagi mikir keras di kamarnya. Akhirnya dia mutusin buat ikut demi nepatin janji duel sama tim Amazones tadi. Sambil mandi, si Karen langsung semangat berapi-api. Dia udah bayangin bakal ngehajar musuh-musuhnya nanti. Ambisinya udah meledak-ledak nih. Hari H pun tiba bro. Di lobby game, semua tim udah kumpul. Ada tim MMTM, tim TSOS, terus timnya Karen yang sekarang namanya LPFM, sama tim SHICN juga. Suasana di lobby makin panas. Tim TSOS lagi ngomongin strategi mereka buat ngejatuhin timnya Karen, tiba-tiba si Pitohi nyamperin mereka. Dengan santainya, si Pitohi ngasih peluru aneh ke salah satu anggota TSOS. Ternyata itu bukan peluru biasa, tapi ada pesan rahasia di dalamnya. Gak lama kemudian, si Karen sama Miyu akhirnya datang juga. Mereka pakai jubah misterius gitu, bikin semua orang di lobi langsung nengok ke arah mereka. Pas mereka buka jubah, satu lobi langsung heboh. Si Miyu sempat ngomel-ngomel dikit karena mereka hampir telat gara-gara kebanyakan makan es krim. Terus si Pitohi ngajakin tos bareng buat nyatuin semangat. Tapi slogannya ngaco banget, satu untuk semua, semua untuk gue. Egois banget emang nih orang. Abis itu Pitohi ngasih koper misterius ke Karen. Pas dibuka, isinya ternyata granat plasma anjir. Katanya sih oleh-oleh spesial buat bikin rusuh nanti. Waktu persiapan habis dan mereka semua langsung teleport ke medan perang. Si Pitohi teriak lock and load sambil ketawa puas banget. Perang dimulai bro. Oke. Cerita dimulai pas tim mereka lagi ngumpul buat nyusun strategi. Si Goushi langsung buka peta hologram dan ngasih tahu kalau posisi mereka ada di ujung pulau yang medannya lumayan ribet. Nah, di peta itu ada satu area yang menarik perhatian, yaitu stasiun kereta barang. Si Goushi ngejelasin kalau tempat itu isinya gerbong-gerbong kosong yang bisa dipakai buat sembunyi atau jebakan. Tapi ada yang aneh bro. Bagian tengah pulaunya ditandain unknown alias gak diketahui. Si Karen sampai bingung, tapi mereka curiga itu bakal jadi titik kumpul terakhir buat semua tim.
Gak lama habis diskusi, tiba-tiba tanah bergetar kenceng banget. Ternyata pulaunya mulai tenggelam dari pinggir, maksa semua peserta buat lari ke tengah biar gak mati konyol dimakan air laut. Gara-gara itu, si Karen langsung ngamuk-ngamuk. Soalnya posisi start mereka tuh di ujung banget. Jadi mereka yang paling apes harus lari paling jauh dibanding tim lain. Di tempat lain, tim musuh yang dipimpin cewek kekar bernama Saki juga udah mulai gerak. Kelihatan banget, mereka semangat banget mau ngebantai siapa aja yang ngehalangin jalan. Balik ke tim kita, si Goshi langsung ngatur formasi. Si Karen disuruh jadi umpan di depan sendirian, sementara yang lain ngikutin dari belakang. Jelas aja si Karen protes, takut ditembak duluan. Pas lagi ngendap-ngendap, tiba-tiba ada suar merah ditembakin ke langit. Itu tanda bahaya, bro. Ternyata tim-tim musuh udah bikin aliansi buat ngeronyok timnya si Karen. Sadar kalau mereka bakal dikepung, si Goshi nyuruh si Karen lari ke kenceng-kencengnya masuk ke area stasiun kereta. Tujuannya biar musuh fokus nembakin si Karen doang. Gila sih ini. Begitu masuk area terbuka, si Karen langsung dihujani peluru dari segala arah. Tapi gokilnya, dia bisa ngehindar sambil loncat-loncat akrobatik kayak ninja. Gak kena satu pun. Si Karen sempat sembunyi di balik roda kereta sambil ngos-ngosan. Dia benar-benar ketakutan karena peluru sniper terus-terusan nyerempet tempat persembunyiannya. Pas si Karen udah kepepet banget, tiba-tiba ada ledakan plasma biru gede banget di langit. Itu ternyata ulah si Goshi buat ngalihin perhatian musuh biar si Karen bisa kabur. Manfaatin momen itu, si Karen langsung loncat masuk ke dalam salah satu gerbong kereta yang atapnya bolong. Ternyata teman-temannya udah nungguin di dalam dengan santai. Di luar, puluhan musuh udah ngepung gerbong itu. Mereka pikir tim si Karen udah tamat karena kejebak di dalam kotak besi tanpa jalan keluar. Para musuh mulai nembakin dinding gerbong buat nakut-nakutin, sambil siap-siap mau ngelempar granat ke dalam. Situasinya bener-bener genting buat tim di dalam. Tapi di dalam, si Pitohi malah senyum-senyum psikopat. Dia bilang kalau nyerang duluan itu bikin happy. Dan sekarang giliran mereka buat balas dendam. Tiba-tiba, dinding gerbong bolong-bolong kecil. Ternyata si Pitohi motong dinding pakai pedang laser. Terus mereka nembakin musuh di luar lewat lubang-lubang itu. Musuh langsung panik anjir. Ada satu musuh yang nekat mau ngelempar granat, tapi belum sempat dilempar, tangannya udah ditembak duluan sama si Goshi dari dalam. Granatnya meledak di tangan dia sendiri. Mampus! Nggak nyerah, datang lagi musuh bawa pelontar granat gede. Dia udah pede banget mau ngebom gerbong itu dari jarak aman. Tapi sayang banget bro, baru aja mau nembak, pelurunya langsung diledakin di udara sama tembakan jitu dari dalam gerbong. Rencana mereka gagal total lagi. Terakhir, si Miyu keluarin senjata andalannya. Dia nembakin rentetan granat ke segala arah, bikin area sekitar gerbong jadi lautan api. Musuh yang tersisa langsung rata tanah semua. Gila, lihat tuh air lautnya. Tiba-tiba aja pasang naik cepet banget sampai ngerendam gerbong-gerbong kereta. Si Karen sama Miyu langsung panik setengah mati, takut kelelep di situ. Tapi beda sama si Pitohui, dia malah santai banget, malah penasaran gerbongnya bakal ngapung apa enggak. Sementara itu si Goshi tetap tenang mantau situasi pakai scannernya. Nah, pas si Karen ngecek peta, dia langsung shock berat. Ternyata area amannya makin ciut gara-gara air pasang itu, bikin posisi mereka makin kejepit. Saking paniknya, si Karen sampai guncang-guncangin badannya si Goshi. Tapi si Goshi dengan muka lempengnya bilang kalau airnya masih dangkal, jadi mereka masih bisa jalan kaki. Goshi mutusin buat nunggu sampai detik-detik terakhir sebelum gerak. Tujuannya biar musuh-musuh di depan sana kepaksa gerak duluan gara-gara air, jadi mereka bisa nyergap. Di sisi lain, tim aliansi musuh lagi pada ribut sendiri. Ada yang pengen kabur, ada juga yang ngegas pengen nahan posisi buat nyegat timnya si Karen. Tiba-tiba muncul dua orang asing, si Clarence sama temennya si Sam. Dengan muka so asik, si Clarence nawarin diri buat gabung sama aliansi itu. Si Clarence ini pinter ngomong, dia ngusulin strategi buat mecah pasukan jadi kelompok kecil biar bisa ngepung timnya Karen. Orang-orang aliansi yang polos langsung setuju aja. Pas aliansi udah siap nembak, anjir, si Clarence sama Sam malah nembakin teman-teman barunya itu dari belakang. Bener-bener pengkhianat licik.
Kacau balau deh tuh. Si Clarence sama Sam ngebantai sisa anggota aliansi yang lagi bingung. Mereka berdua bener-bener manfaatin momen itu buat ngurangin saingan. Sambil ketawa jahat, si Clarence teriak kalau ini tuh Battle Royale, jadi bebas mau ngapain aja. Gila sih, mukanya puas banget abis nipu orang sekompi. Tapi karma itu instan bro. Tiba-tiba, duar, salah satu orang di situ langsung meledak hancur lebur kena tembakan sniper misterius dari jauh. Ternyata pelakunya si Mai. Cewek ini dendam kesumat sama Pito Hui. Dia sampai rela ngabisin duit buat beli peluru peledak khusus biar bisa one shot kill. Si Mai bener-bener ngegila. Dia nembakin sisa-sisa orang yang ada di situ satu persatu. Tiap peluru yang kena langsung bikin targetnya jadi kembang api. Rupanya, timnya si Mai punya strategi gokil. Mereka sengaja misah-misah biar cuma pemimpinnya doang yang kelihatan di radar. Sementara sisanya jadi sniper hantu yang gak kelacak. Balik ke medan perang, si Clarence yang lagi lari-larian gak sengaja papasan sama si Mai di balik gerbong. Momen canggung banget, dua psikopat ketemu. Mereka sempat ngobrol bentar, si Clarence kaget. Ternyata sniper sadis itu cewek. Tapi abis itu, tanpa basa-basi, mereka langsung todong-todongan senjata. Mereka gelut jarak deket sampai jatuh dari atas gerbong. Pas lagi guling-gulingan di tanah, si Clarence main licik. Dia nyabut pisau terus nusuk si Mai. Sambil nindihin si Mai yang udah sekarat, si Clarence bisik-bisik creepy gitu. Dia pikir dia udah menang telak. Tapi si Mai nggak mau mati sendirian coy. Dia nekat nyabut pin granat di tangannya. Si Clarence panik tapi telat. Doar, mereka berdua langsung angus barengan. Awalnya kelihatan santai banget nih. Si Karen sama timnya lagi naik truk di atas kapal. Si Miu malah girang banget nemu kendaraan. Padahal si Gousi mukanya udah tegang banget mau nerobos kepungan musuh. Tapi pas mereka udah siap tempur, taunya musuh di sekitar situ udah pada ngambang jadi mayat semua. Gak perlu capek-capek nembak, udah pada game over duluan sebelum mereka nyampe. Lihat tuh si Pitohi, bukannya seneng malah ngamuk-ngamuk. Dia kesel banget gak kebagian jatah ngebunuh. Sampai-sampai dia nyuruh mayatnya buat bangun lagi biar bisa ditembak. Sakit jiwa emang tuh orang. Nah, ternyata kejadian tadi itu cuma rekaman ulang yang lagi ditonton sama si Karen di kamarnya. Dia lagi nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi pas awal turnamen SJ3 ini. Kok bisa banyak tim yang tumbang cepet banget? Pas start mulai, tim SHINC alias para Amazon ini bukannya ngumpet, malah langsung sprint ke Bukit Batu. Si Saki bener-bener gak ada takutnya, langsung ngajak pasukannya buat nyerbu tanpa ragu sedikit pun. Abis ngeratain satu tim dengan gampang, si Saki langsung ngatur strategi lagi. Dia gak mau nunggu lama, langsung nyiapin jebakan berikutnya buat musuh yang lain. Dia sengaja nembakin suar ke langit buat mancing perhatian. Tujuannya jelas, biar musuh-musuh di sekitar pada nyamperin posisi mereka karena ngira ada mangsa empuk. Bener aja, ada tim bego yang kepancing umpan itu. Mereka mikir SHINC lagi lengah, jadi mereka langsung lari di tempat terbuka sambil nembakin senjata optik mereka yang warna-warni itu. Padahal itu emang maunya si Saki. Pas musuhnya lagi asik nembak, anak-anak SHINC langsung ngebales pakai senapan anti-tank. Sekali dor, barisan musuh langsung kocar-kacir kena ledakan dahsyat. Gak cuma anak buahnya, si Saki sendiri juga turun tangan. Dia pakai senapan anti-tank segede gaban itu buat nembakin musuh satu-satu kayak lagi mainan. Di tempat lain, tim MMTM yang isinya cowok-cowok kekar ini juga lihat suar itu. Si David sebenarnya ragu karena itu hutan lebat. Tapi temennya yang pakai topeng tengkorak malah ngegas pengen maju duluan. Baru juga lari dikit, si tengkorak langsung kena ledakan ranjau. Belum sempat napas, mereka langsung dihujanin peluru dari segala arah. Abis tuh tim MMTM dibantai di dalam hutan gelap itu. Lihat deh, satu tim elit langsung rata tanah dalam sekejap. Strategi jebakan suar itu benar-benar efektif buat ngurangin jumlah musuh secara drastis. Terus ada tim ZAMAL yang isinya bapak-bapak pecinta senapan mesin. Mereka kejebak di kota, tapi si bosnya punya ide gokil buat manfaatin gerobak barang bekas jadi tameng berjalan. Gila, strategi gerobaknya berhasil parah. Mereka maju barengan sambil nembakin machine gun tanpa henti. Musuh yang ngumpet di gedung sampai nggak bisa berkutik dan akhirnya temboknya hancur lebur ditembakin.
Balik ke tim LPFM, mereka lagi naik truk buat ngabur dari pinggiran pulau yang mulai tenggelam. Si Karen sama Miu sih santai aja di belakang, tapi si Ghost udah panik soal bensin yang mau habis. Si Karen ngecek peta di terminalnya, ternyata area aman makin kecil karena air laut naik terus. Mereka harus buru-buru ke tengah pulau kalau nggak mau mati konyol. Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba terminal mereka bunyi kenceng banget. Ada pengumuman aturan spesial dari admin yang bakal ngerubah total jalannya permainan ini. Aturannya gila banget coy. Satu orang dari setiap tim yang tersisa bakal ditunjuk jadi pengkhianat. Mereka harus misah dari tim asli mereka dan gabung ke tim baru buat ngelawan teman sendiri. Si Karen langsung shock berat dengar aturan itu. Dia nggak nyangka bakal dipaksa musuhan sama teman setimnya sendiri. Padahal dia ikut turnamen ini cuma buat ngalahin tim Shinke bareng-bareng. Dan bener aja, pas undiannya keluar, si Pitohui yang kepilih jadi pengkhianat. Bukannya sedih, dia malah ketawa ngakak saking senengnya bisa ngebantai teman sendiri secara legal. Oke, dengerin nih. Tiba-tiba ada pengumuman aturan spesial yang gila banget. Jadi, bakal ada satu orang dari tiap tim yang ditunjuk jadi pengkhianat. Mereka harus misah dari tim asli, gabung sama tim pengkhianat lain, terus saling bunuh sama temen lamanya. Si Karen langsung panik dong, takut dia yang kena. Taunya malah si Pitohu yang kepilih. Bukannya sedih, tuh orang gila malah ketawa ngakak saking senengnya bisa ngebantai temen sendiri secara legal. Di tempat lain, si Saki ternyata juga kena tunjuk jadi pengkhianat. Awalnya dia kesel banget sama aturan konyol ini, sampai anak buahnya pada nangis nggak terima bosnya harus pergi. Tapi Saki emang mental baja. Dia langsung tegakin badan dan bilang kalau game adalah aturan. Dia nggak mau curang, malah dia nantang anak buahnya buat ngelawan dia pakai kekuatan penuh nanti. Terus ada si David dari tim MMTM yang juga kepilih. Dia sempat frustrasi berat karena pengen menang bareng tim, tapi akhirnya dia mutusin buat nikmatin perannya dan bakal ngelawan temen-temennya abis-abisan. Nah, yang kocak tuh timnya si TomTom. Pas dia kepilih, temen-temennya malah iri pengen gantiin dia karena pengen jalan-jalan ke area baru. Tapi akhirnya si TomTom tetap berangkat sambil dieluk-elukan kayak pahlawan. Ada juga si Elvin, robot dari tim Zemal. Temen-temennya yang badannya gede-gede maksa pengen ikut naik ke alat transportasinya, tapi ya jelas nggak muat lah. Akhirnya si Elvin berangkat sendirian. Beda lagi sama si Cole. Dia licik banget anjir. Dia punya rencana buat pura-pura gabung sama tim pengkhianat, tapi sebenarnya dia mau ngancurin mereka dari dalam biar tim aslinya bisa menang. Balik ke si Pitohui, dia lagi nunggu jemputan sambil nyanyi-nyanyi santai. Pas Goushi sama Karen dateng, dia malah ngodain mereka dan nyuruh Goushi jangan mati dulu sampai dia sendiri yang ngebunuh. Akhirnya Pitohui naik ke alat transportasinya sambil senyum nyeremin ke arah Karen. Si Karen cuma bisa bengong ketakutan, sementara Miu malah sorak-sorai kegirangan. Semua pengkhianat itu diterbangin ke tengah pulau. Dan gila sih, ternyata arena terakhirnya itu kapal pesiar raksasa yang kandas di tengah daratan. Gede banget itu kapal. Pitohui yang udah sampai duluan di dek kapal langsung baca situasi. Dia lihat ada tulisan masih ada waktu di dinding dan otak psikopatnya langsung jalan buat bikin strategi. Nggak pakai lama, Pitohui langsung ngejatuhin sekoci-sekoci kapal ke bawah. Tujuannya buat nutupin lubang-lubang yang bisa dipakai musuh buat masuk. Gila, pinter banget tapi jahat. Abis itu Pitohui langsung ambil alih pimpinan di antara para pengkhianat. Dia ngenalin diri dengan gaya so asik dan mulai ngabsen satu-satu anggota tim barunya. Dia ngenalin si Elvin, TomTom, terus si Cole yang mukanya dua banget, pura-pura ramah padahal dalam hati mau ngebokong. Pas giliran David, ternyata Pitohui kenal dia. Mereka dulu pernah satu skuadron. David kaget banget Pitohui masih inget sama dia, padahal udah lama banget. Pitohui langsung daftarin tim baru mereka dengan nama BTRY, alias Betrayers. Dia ngundang semua orang masuk tim, dan resmi deh, mereka jadi satu komplotan penjahat. Sementara itu di bawah, Goushi lagi ngintip pakai teropong. Dia nemu celah kecil di lambung kapal yang bisa dipakai buat nyusup masuk sebelum air laut pasang. Di atas kapal, Pitohui ngejelasin rencananya. Tugas mereka simpel, pertahanin kapal dan jangan biarin ada satupun musuh yang naik. Dia udah nutupin jalan masuk pakai sekoci tadi. Goushi yang nggak tahu rencana Pitohui, nyusun strategi buat nunggu tim lain nyerang duluan biar bisa jadi umpan. Karen dengan polosnya mau-mau aja dijadiin tumbal. Tapi pas mereka lagi nunggu, tiba-tiba brak, sekoci kuning gede jatuh tepat di depan mata mereka, nutupin jalan masuk yang udah diincer Goushi.
Mampus, mereka telat langkah. Tanpa basa-basi, si Pitohi langsung ngasih instruksi gila ke timnya. Dia nggak mau repot-repot pasang jebakan, tapi malah niat ngehancurin jalan masuk kapal biar musuh nggak bisa lewat. Caranya ekstrem banget anjir. Dia nyalain pedang foton merahnya, terus nyuruh si David buat ngurus sisi kiri kapal, sementara dia ngurus sisi kanan. Si David sempat bingung, tapi Pitohi malah ngeledek dia habis-habisan. Ternyata rencana mereka tuh motong kabel sekoci biar jatuh nutupin lubang di lambung kapal. Pitohi lari-lari kegirangan sambil nebas kabel, sementara si David juga ngelakuin hal yang sama pakai pedang birunya di sisi lain. Di luar kapal, si Goushi lagi ngasih aba-aba ke timnya. Begitu dia ngasih sinyal tembakan, si Karen langsung melesat lari secepat kilat, ninggalin aseping di belakangnya. Tim musuh mulai sadar ada pergerakan dan langsung nyerbu kapal dari segala arah. Di atas dek, anak buahnya Pitohi ngelaporin kalau mereka udah dikepung, tapi Pitohi malah seneng banget dengar kabar itu. Pertempuran pecah gila. Si Tom-Tom nembakin senapan mesinnya kayak orang kesurupan. Terus ada temennya yang pakai avatar robot kena tembak sniper di kepala, tapi untungnya armornya tebel banget jadi nggak mempan. Sementara itu si Karen kejebak di parit dan nggak bisa gerak gara-gara dihujani peluru. Dia teriak minta tolong ke Miu buat ngebom kapal, tapi si Miu malah nolak karena jaraknya kejauhan. Pitohi mulai ikut nembak pakai snipernya dan berhasil ngejatuhin musuh satu persatu. Gak lama kemudian si David ngelaporin kalau ada tim lain yang nyerang dari belakang, jadi dia langsung inisiatif buat ngadang mereka. Si David gak main-main, dia nembakin granat dari lorong kapal ke arah musuh yang lagi ngumpet di parit. Ledakannya bikin tim musuh kocar-kacir dan nahan pergerakan mereka. Di sisi lain, si Jack yang lagi mantau situasi dari atas ngerasa aman, tiba-tiba dor, kepalanya bolong ditembak sniper musuh. Dia langsung tewas di tempat dan jatuh dari menara pengawas. Keadaan makin kacau, si Tom-Tom yang lagi asik nembak juga kena headshot dan tewas. Tim musuh yang lihat itu langsung sorak-sorai kegirangan karena berhasil ngebunuh penembak mesin yang nyusahin. Tapi sialnya, pas mereka lagi sibuk selebrasi, tim lain datang dari belakang dan ngebantai mereka semua tanpa ampun. Benar-benar definisi karma instan anjir. Sadar posisinya makin kejepit, Pitohi nyuruh sisa pasukannya buat mundur ke dalam kapal. Di saat yang sama, si Goushi yang ada di luar nyuruh Karen sama Miu buat lari masuk ke kapal sebelum zona ungu nyampe. Mereka lari pontang-panting masuk lewat lubang di lambung kapal. Pas sudah di dalam, si Goushi hampir aja jatuh tapi berhasil manjat masuk tepat waktu. Biar nggak ada musuh yang ngikutin, si Miu nembakin granat buat ngeruntuhin jalan masuk tadi. Abis itu, mereka ketemu sama timnya si Saki di lorong dan mutusin buat gencatan senjata sementara. Di anjungan kapal, Pitohi malah ngelakuin hal gila lagi. Dia nyuruh AI kapal buat ngebuka semua pintu air biar kapalnya tenggelam perlahan. Tujuannya biar semua orang yang di dalam panik dan saling bunuh. Gak cuma itu, dia juga nyuruh kapalnya jalan ke arah gedung tempat musuh lain ngumpul. Dia pengen nyeret lebih banyak orang ke dalam kekacauan ini. Bener-bener psikopat nih cewek. Si Karen nemu terminal info dan berhasil ngehack peta kapal. Dari situ ketahuan kalau Pitohi ada di anjungan dan posisi semua pemain bakal ke-expose tiap 5 menit. Gara-gara posisi ketahuan, tim MMTM langsung disergap sama timnya si Saki di lorong sempit. Perang jarak dekat pecah, peluru sama granat beterbangan di mana-mana. Salah satu anggota MMTM yang sekarat ngeliat si Goushi lagi ngumpet. Dengan sisa tenaganya, dia nyoba nyerang Goushi pakai pisau bikin Goushi kewalahan nahan serangannya. Si Goushi dicekik dan gak bisa lepas. Karen panik mau nembak tapi takut kena Goushi. Akhirnya, karena didesak situasi, dia teriak kenceng banget dan nekat nembak ke arah mereka berdua. Tanpa mikir panjang, si Karen langsung nekat nembak membabi buta ke arah mereka berdua. Gila sih, pelurunya beneran kena si musuh yang lagi nyekek Goushi, bikin dia langsung tumbang. Abis nembak, Karen malah ngomel-ngomel ke Goushi. Kesel banget kenapa si Goushi nggak ngehindar pas dia mau nembak. Padahal kan bahaya banget. Goushi yang masih engap-engap cuma bisa melongo. Ya logikanya gimana mau ngehindar? Orang lehernya lagi dicekik kenceng banget sampai mau putus. Sementara itu, di tempat lain, kapal pesiar raksasa tempat mereka main lagi kacau balau. Air laut mulai masuk deres banget gara-gara ledakan tadi, bikin kapal jadi miring. Tapi si Pitohiwi yang ada di anjungan malah santai banget. Dia nyuruh anak buahnya buat nyeimbangin kapal, seolah-olah ini cuma masalah sepele. Nah, tim musuh yang ada di area tengah kapal mulai bingung. Mereka ngerasa aneh kok tiba-tiba banyak air di mana-mana, padahal mereka ada di dalam ruangan. Ternyata itu jebakan maut anjir. Pitohiwi nyalain semua penyiram air otomatis. Terus dia alirin listrik tegangan tinggi ke genangan air itu. Musuh-musuh yang ada di situ langsung kejang-kejang massal kesetrum.
Abis ngebantai satu tim pakai listrik, Pitohiwi malah kelihatan bosen, kayak kecewa gitu. Yah, cuma segini doang nih, mukanya datar banget. Di sisi lain, Gousi yang lagi ngecek radar langsung kaget. Satu tim musuh hilang total dari peta dalam sekejap. Dia langsung sadar, ini pasti kerjaannya si Pitohiwi. Balik ke Hanjungan, ada robot teman satu timnya Pitohiwi yang nyamperin. Gila, tanpa babi bu, Pitohiwi langsung nusuk kepala robot itu pakai pedang laser sampai tembus. Lama kemudian, si David muncul dan lihat teman robotnya udah jadi rongsokan. Dia langsung murka banget dan siap-siap mau ngebunuh Pitohiwi. David udah nggak pakai basa-basi, dia langsung nantangin Pitohiwi duel. Pitohiwi malah senyum-senyum psycho gitu, seneng banget dapat lawan yang niat ngebunuh dia. Mereka langsung adu pedang laser. Gila, seru banget. Si David ternyata lumayan jago juga. Dia bisa nahan serangan-serangan cepat dari Pitohui. Sambil berantem, Pitohui masih sempet-sempetnya ngeledek soal energi pedang yang mau habis. David nggak mau kalah mental. Dia balas ledekan itu sambil terus nyerang. Pas momen terakhir, mereka saling terjang. Pitohui gerakannya cepet banget kayak kilat. Dan zras, dia ngebelah badan si David jadi dua bagian. Sadis tapi keren parah. Tapi habis menang, Pitohui malah nepuk jidat. Dia baru sadar kalau dia ngebunuh musuhnya kecepetan, padahal harusnya disisain biar permainannya imbang. Gak lama kemudian, Karen sama Gousi nyampe di lorong dekat situ. Mereka dengar suara ribut-ribut dan langsung waspada, takut ada jebakan. Pas ketemu, Pitohui malah acting jadi pengkhianat. Dia ngomong sok jahat gitu biar Karen mau ngelawan Pitohui. Tapi actingnya maksa banget sumpah. Karen gak sebego itulah. Dia langsung cek HP-nya dan lihat status tim. Jelas banget di situ nggak ada tulisan kalau Pitohui pengkhianat. Ketahuan deh bohongnya. Akhirnya Pitohui ngaku kalau dia cuma iseng dan bosen. Dia malah bangga udah ngebantai semua musuh sendirian. Bener-bener gila nih orang. Dengar alasan konyol itu, Karen langsung meledak marahnya. Dia udah capek-capek berjuang hidup mati. Si Pitohui malah nganggap ini mainan doang. Saking keselnya, Karen langsung nodongin senjatanya dan teriak bakal ngebunuh Pitohui saat itu juga. Wah, fix ini bakal jadi perang saudara yang gila banget. Suasana makin gawat. Kapal pesiar raksasa itu udah mulai miring parah dan mau tenggelam. Si Karen sama Gousi lari pontang-panting nyari jalan aman di lorong kapal. Di sisi lain, Pitohui sama Miyu juga lagi ngejar mereka. Si Pitohui sih mukanya udah serem banget. Dia ngebet pengen ngabisin mantan temen setimnya itu. Kapalnya makin dungging kayak film Titanic anjir. Pitohui malah makin gila. Dia teriak-teriak kegirangan sambil nantangin semua orang buat mati bareng. Pas lagi nyiapin strategi di kamar, Saki nanya soal persediaan granat. Si Karen langsung minta semua stok granat yang ada. Kayaknya dia punya rencana gila. Sementara itu, Pitohui curhat ke Miyu. Dia cerita soal masa lalunya pas zaman beta tes game lama, di mana dia pernah dikalahkan telak sama cowok misterius berpedang hitam, si Kazuto alias Kirito. Terus dia bilang orang kedua yang bikin dia ngerasa kalah telak itu ya si Karen. Makanya dia obsesi banget pengen duel mati-matian sama si Pink Devil itu. Gak pakai lama, Karen langsung ngejalanin rencananya. Dia mancing musuh ke lorong sempit, terus duar. Dia ledakin tumpukan granat yang udah disiapin di lantai. Gila sih, ledakan itu bikin lambung kapalnya jebol parah banget. Asap tebel di mana-mana, tapi Pitohui sama Miyu ternyata masih selamat dan malah makin semangat. Habis itu, Saki nongol buat ngasih senjata kesayangan Karen, si Pichan. Tapi apes, baru aja serah terima, Saki langsung kena tembak laser dari jauh sampai mental. Miyu langsung maju pasang badan pakai tamengnya sambil nembakin granat. Si Pitohui malah ketawa-ketawa seneng lihat kekacauan kayak gini. Beneran psycho nih orang. Lihat temennya pada tumbang, Karen bukannya takut malah makin nekat. Dia keluar dari persembunyian dan teriak nantangin Pitohui buat duel 1 lawan 1. Tiba-tiba, si Saki yang dikira udah mati nekat loncat dari atas gedung buat nyerang dadakan. Tapi refleks Pitohui emang gak ngotak. Dia nembak Saki pas lagi melayang di udara sampai jatuh lagi. Sekarang tinggal mereka berdua. Karen nembakin Pichan membabi buta sambil lari, tapi Pitohui ngehindarin pelurunya gampang banget kayak lagi nari di atas tembok. Pitohui ngeluarin 2 pedang lasernya dan mulai ngejar Karen. Gila, dia motong-motong kursi penonton kayak motong tahu, bikin Karen makin kepepet. Pas udah ke pojok di ujung dek kapal yang mau tenggelam, Karen ngeluarin pisau terakhirnya.
Dia ngasih nama pisaunya Nachan dan siap taruhan nyawa di serangan terakhir ini. Mereka langsung tubrukan. Pitohui nyabet pakai pedang lasernya, tapi Karen nekat nangkep tangannya. Dan anjir, dia gigit lehernya Pitohui kencang banget sampai darah muncrat. HP-nya Pitohui langsung bocor deras gara-gara gigitan itu. Tapi bukannya kesakitan, si Pitohui malah senyum puas banget karena akhirnya ada yang bisa bunuh dia. Pas HP-nya udah kritis, Pitohui nyeret Karen buat jatuh bareng ke laut. Dia nggak mau mati sendirian, jadi dia bawa Karen nyemplung ke jurang kematian. Plot twist gila, ternyata si Saki masih hidup dan nangkep kaki mereka berdua pas lagi jatuh. Dia nahan beban 2 orang itu pakai 1 tangan doang. Gokil abis. Gara-gara aksi penyelamatan gokil itu, tim mereka berhasil bertahan sampai akhir. Akhirnya tim BTRY dinobatin jadi juara turnamen ini. Sumpah, dramatis banget endingnya. Suasana lagi kacau balau di medan perang yang hancur lebur ini. Si Karen lagi sembunyi ketakutan di balik tembok. Teriak-teriak minta tolong karena dihujani serangan meteor batu dari langit. Tapi teman-temannya malah santai banget anjir. Si Miyu cuma bilang mustahil lewat radio. Terus si Pitohi malah nyengir sadis sambil megang sniper gedenya. Gak ada niat nolongin sama sekali. Karen yang udah pasrah cuma bisa maki-maki mereka. Bener aja. Gak lama kemudian ada ledakan super gede tepat di tempat dia sembunyi. Apes banget nasibnya. Ternyata itu ulah tim musuh yang lagi ngamatin dari jauh. Si Saki sama timnya lagi diskusiin senjata gila yang dipakai Pitohi. Semacam senapan antimaterial yang pelurunya gede segaban. Karen lari pontang-panting dikejar peluru, tapi akhirnya kepepet lagi. Si Miyu malah bercandain dia, bilang kalau nemu senjata musuh bakal dibeli mahal. Gak ada akhlak emang temennya. Pas suara tembakan berhenti, Karen nyoba ngintip dikit. Baru aja nongol, dia langsung diberondong peluru sampai mental ke udara. Sadis banget, badannya sampai melayang gitu. Akhirnya, Karen tewas di tempat dengan status dead nongol di punggungnya. Pitohi sama Miyu cuma bisa ngelihatin sambil ngitung nyawa temennya yang melayang. Nah, di dunia nyata, suasananya beda banget. Si Saki lagi mimpin rapat klub di sekolahnya. Topiknya kocak. Mereka lagi bahas gimana caranya bikin Karen sadar kalau dia itu sebenarnya kuat banget. Menurut Saki, si Karen ini rendah diri parah. Padahal skillnya dewa, tapi masih ngerasa lemah. Jadi misi mereka adalah ngehajar Karen di game biar dia sadar diri. Sementara itu di tempat lain, si Pitohi lagi latihan tinju sama Goshi. Gila sih, si Pitohi mukulin Goshi abis-habisan sambil senyum puas. Bener-bener maniak tarung. Balik ke Karen, dia lagi nongkrong di resto sama Miyu. Karen mulai curhat. Katanya dia ragu mau main game tembak-tembakan lagi karena ngerasa bersalah ngebunuh orang di game. Tapi Miyu langsung skakmat dia. Katanya Karen sebenarnya cuma takut ngehadapin rival-rivalnya yang gila kayak Pitohui dan Saki. Karen cuma bisa diam karena emang bener. Pas lagi galau, tiba-tiba masuk email undangan turnamen baru. Isinya tantangan buat tim-tim top buat ngelawan AI model baru. Jelas ini pancingan buat mereka balik main. Karen panik karena dapat pesan teror dari Saki sama Pitohui yang maksa dia ikut. Akhirnya Miyu ngajakin main di rumahnya aja biar Karen gak bisa kabur lagi. Singkat cerita, mereka login ke GGO. Di lobi, Karen sama Miyu ketemu lagi sama Pitohui dan Goshi. Si Pitohui langsung nyapa dengan gaya khasnya yang nyeremin tapi akrab. Mereka kumpul di bar buat dengerin briefing misi. Tugasnya nyerbu markas yang dijaga AI super kuat. Saki di layar jelasin kalau ini bakal jadi pertempuran sengit. Game pun dimulai. Mereka spawn di lapangan berbatu. Karen udah siap dengan P90 ping kesayangannya. Tekadnya udah bulat buat ngalahin rival-rivalnya. Saki ngejelasin aturan tambahan soal zona aman yang bakal ngecil kalau mereka maju. Kalau ada yang mati, bakal respawn dekat temennya. Jadi kerja sama tim itu wajib banget. Pas lagi gerak maju, Karen ngeliat pergerakan musuh. Ternyata itu timnya Saki. Suasana langsung tegang. Mereka siap-siap buat kontak senjata. Miyu nggak pakai lama, langsung nembakin granat ke arah musuh. Ledakan di mana-mana. Karen sempat kaget, tapi langsung fokus lagi. Anehnya, tim Saki nggak bales nembak. Karen bingung, tapi Pitohui langsung sadar. Mereka ngajakin duel jarak dekat, by one gitu. Karen langsung nyengir, siap ngeladenin tantangan gila itu. Suasana tegang banget bro.
Si Karen lari sendirian di tengah padang batu merah itu. Mukanya serius abis. Kayaknya dia lagi ngejar waktu atau nepatin janji penting sama musuhnya. Pas dia mau nyoba ngintip buat nyerang, tiba-tiba Gousi ngasih peringatan lewat komunikasi. Tapi telat anjir. Begitu Karen longol dikit, puluhan garis merah langsung ngunci kepalanya. Dan dor, dia langsung dihujanin peluru gila-gilaan sampai harus tiarap. Ternyata dia nggak sendiri. Ada si Miu juga yang ikutan kegencet. Karena udah kepepet banget, Miu nekat nembakin granat asep pakai pelontarnya buat bikin kekacauan, biar mereka bisa kabur dari situ. Sambil lari pontang-panting, Karen masih sempat ngomel gara-gara momen epiknya diganggu. Pas lagi lari, malah kesandung batu terus jatuh nyungsep dah. Apes banget emang. Pas dia dongak, mampus. Di depannya udah berdiri si Saki, bos musuhnya, yang badannya gede banget itu. Karen udah pasrah, mikir bakal langsung di headshot di tempat. Tapi plot twist bro, si Saki malah ngulurin tangan. Dia bilang nggak mau ngebunuh Karen sekarang, karena ada musuh lain yang lebih nyebelin. Jadi dia ngajakin gencatan senjata sementara. Akhirnya mereka setuju buat kerjasama. Nah, pas lagi diskusi strategi, si Gousi sama Pitohi juga ikutan nimbrung. Mereka lagi mikir keras, gimana cara ngelawan musuhnya yang nembaknya nggak habis-habis itu. Gousi ngejelasin kalau musuh mereka itu curang banget. Mereka pakai sistem tas punggung yang isinya ribuan peluru, jadi bisa nembak terus tanpa perlu reload. Gila nggak tuh? Terus, Gousi punya ide gila. Dia nyuruh Pitohi sama Risa buat jadi tumbal. Tanpa ragu, mereka berdua langsung keluar dari persembunyian dan ngebiarin diri mereka ditembak mati sama musuhnya. Sumpah nekat abis. Abis temennya mati, si Gousi malah keluar sambil angkat tangan, pura-pura nyerah. Dia ngajak ngobrol musuh-musuhnya itu, so asik gitu biar mereka lengah. Nah, pas ngobrol itu, Gousi pamer kalau dia punya senapan langka banget. Musuh-musuhnya yang ternyata maniak senjata langsung pada ngiler dan malah rebutan pengen ngambil senjatanya Gousi. Pas musuhnya lagi heboh sendiri, Gousi langsung kasih kode. Tiba-tiba dari arah samping, sisa tim mereka langsung ngebrondong peluru. Musuhnya kaget setengah mati dan langsung rata tanah dalam sekejap. Si Karen sampai bengong liatnya. Ternyata bunuh diri tadi cuma trik biar Pitohi sama Risa bisa respawn di tempat lain dan nyerang dari belakang. Pinter banget sih strateginya. Abis menang lawan tim curang itu, mereka langsung lanjut jalan bareng. Tujuan mereka sekarang adalah nyerang kastil yang ada di tengah map, tempat bos utamanya nunggu. Karen yang emang gesit disuruh lari duluan buat ngintai. Dia lari kencang banget mendekati kastil tua yang kelihatan serem itu. Tapi pas dia udah dekat, tiba-tiba tanah di sekitarnya meledak-ledak. Masalahnya nggak ada garis merah yang ngasih tahu arah tembakan. Karen panik banget karena nggak tahu musuhnya nembak dari mana. Karen nyoba nyembunyi di balik tembok, tapi temboknya malah ditembus peluru gede banget. Dia nggak sempat ngehindar dan langsung kena telak sampai mental dan mati. Untungnya di game ini bisa respawn. Karen hidup lagi di dekat temen-temennya, mukanya masih shock berat gara-gara mati konyol barusan. Biar nggak mati konyol lagi, Pitohi ngeluarin drone bentuk kubus buat ngintip situasi di dalam kastil. Dari layar tablet, mereka bisa lihat siapa aja yang jaga di sana. Lewat kamera drone, mereka ngelihat ada 7 NPC yang jaga kastil. Tampangnya sangar-sangar semua, beda banget sama NPC kroco biasa. Gousi langsung analisis senjata mereka satu-satu. Ada yang bawa machine gun, ada yang bawa pelontar granat, pokoknya lengkap banget persenjataannya. Terus mereka nemu satu NPC yang bawa sniper rifle gede banget. Karen langsung sadar, itu pasti orang yang tadi nembus tembok dan ngebunuh dia. Pas mereka lagi mantau, ada tim lain yang nekat nyerang kastil itu. Tapi gila, baru juga nongol dikit, mereka langsung dibantai abis sama NPC-NPC itu tanpa ampun. Terus ada lagi, tim kocak yang nyoba nyerah sambil bawa papan tulisan, "Kami teman." Tapi NPC-nya bodo amat, langsung ditembak pakai roket sampai meledak keping-keping. Sadis bener anjir. Nih, lihat, ada tim kocak yang nyoba taktik konyol. Mereka bawa papan tulisan "Kami bukan musuh" sambil ngibarin bendera putih, berharap dibolehin masuk ke kastil sama penjaganya.
Si Pitohi langsung baca situasi. Katanya itu cuma akal-akalan mereka buat nyusup masuk loang. Tapi menurut dia, penjaga di sana itu NPC yang nggak bakal ngerti bahasa manusia. Jadi percuma aja. Si Pitohi malah iseng banget. Dia ngerampas senjatanya Goushi, terus tanpa babi babu langsung nembakin tanah di dekat tim yang lagi nyerah itu biar mereka panik. Gara-gara ditembakin, tim itu langsung lari bertirit-tirit. Si Pitohi ketawa puas banget. Katanya itu cuma sedikit kejahilan biar mereka nggak bisa nyolong start masuk ke kastil. Tapi tiba-tiba suasana jadi serius. Drone pengintai mereka ditembak jatuh sama musuh. Si Goushi langsung sadar kalau musuh di dalam kastil itu punya akurasi tingkat dewa. Sadar nggak bisa menang sendirian, Pitohi ngumpulin semua tim yang tersisa. Si David dari tim MMTM juga ngaku kalau tim yang tadi nyerah itu langsung dibantai abis sama penjaga kastil. Pitohi langsung ambil alih komando. Dia jelasin kalau kastil itu dijaga ketat banget pakai ranjau, senapan mesin sama 4 orang sniper yang posisinya pindah-pindah terus. Operasi gila dimulai. Mereka majuin pasukan robot pembawa perisai di barisan depan buat nahan tembakan, sementara tim MMTM sama tim lain ngikut di belakangnya. Bener aja, musuh langsung ngujanin mereka pakai peluru dan roket. Ledakan di mana-mana, tapi berkat perisai robot itu, mereka tetap nekat maju nerobos pertahanan musuh. Pas asap ledakan lagi tebel-tebelnya, si Karen langsung manfaatin momen itu. Dia lari kenceng banget, loncat ke atas tumpukan batu, terus nerobos masuk lewat celah gerbang. Di dalam lorong, Karen langsung papasan sama musuh yang lagi jaga. Gak pakai mikir panjang, dia langsung nembak tuh orang sampai tewas di tempat. Tapi, nasib tim MM3 seberuntung Karen. Pas mereka masuk, satu persatu langsung kena jebakan sadis. Ada yang ditembak sniper dari gelap, ada juga yang kegantung tali terus diberondong peluru. David sampai frustasi, lihat anak buahnya mati konyol kena ranjau. Di luar juga makin kacau, robot-robot perisai mereka mulai hancur ditembakin terus-terusan dari atas menara. Anak-anak tim SHINC juga mulai berguguran. Si Risa jatuh dari tangga spiral pas baku tembak. Terus temennya yang lain kena snipe pas lagi ngintip dari jendela. Bener-bener pembantaian. Gak mau kalah, si Miyu akhirnya turun tangan. Dia nembakin pelontar granatnya bertubi-tubi ke arah tembok kastil, bikin ledakan gede buat ngeratain pertahanan musuh di atas sana. Karen akhirnya nyampe di ruangan tengah kastil, tapi anehnya kosong melompong, gak ada apa-apa di sana. Pitohi langsung nyuruh dia buat bantai semua musuh yang tersisa aja. Pas Karen mau keluar, dia malah dikepung sama segerombolan tentara. Dia nyoba ngelawan tapi kalah jumlah dan akhirnya diketep basah, diikat pula. Nah, di sini Karen baru sadar sesuatu yang gila. Ternyata mereka bukan NPC biasa. Mereka itu player asli dari tim yang pura-pura nyerah di awal tadi. Nyamar jadi NPC buat nipu semua orang. Karen tahu kalau dia tetap di situ sampai helikopter datang, timnya bakal kalah. Jadi dia mutusin buat ngelakuin hal nekat biarpun tangannya masih keikat. Gokil banget, dia nekat loncat keluar dari jendela kastil yang tinggi itu juga. Dia milih bunuh diri biar bisa respawn dan lepas dari ikatannya. Sumpah, nyawanya gede banget. Gila sih, si Karen lagi dikejar-kejar musuh di lorong kastil. Napasnya udah ngos-ngosan parah. Dia sempat panik karena ngerasa ini nyata banget. Tapi abis itu dia sadar kalau ini cuma game. Pas udah kepepet dan sadar masih punya nyawa cadangan, dia malah nekat bunuh diri biar bisa respawn. Sumpah, nyalinya gede banget buat ukuran cewek imut gitu. Bener aja, abis itu dia langsung respawn lagi di langit. Dia girang banget karena rencananya berhasil, terus mendarat dengan mulus sambil siap-siap buat ronde kedua. Sementara itu, di luar kastil, si Pitohi sama Goushi lagi ngamatin situasi. Pitohi dengan gaya sadisnya nyuruh tim buat neken musuh biar Karen bisa balik gabung dengan aman. Musuh-musuh itu nyoba ngebobol gerbang pakai senjata berat, tapi si Goushi langsung pasang badan pakai shield gedenya. Dia nahan serangan mereka sendirian. Gokil, badannya keras banget. Tiba-tiba, duar. Ada roket nyasar dari langit yang ngeblublakin gerbang sampai musuh kocar-kacir. Ternyata ada pihak ketiga yang ikut campur bawa RPG, bikin situasi makin chaos. Lihat ledakan itu, mata si Pitohi langsung ijo. Bukannya takut, dia malah nafsu banget pengen ngerebut itu bazooka dari tangan musuh. Emang dasar maniak perang.
Abis itu, Pitohi ngumpulin timnya buat briefing singkat. Dia ngejelasin strategi gila buat ngemanfaatin kekacauan ini. Mukanya licik banget pas lagi nyusun rencana. Di dalam hutan, si Karen akhirnya ketemu sohibnya, si Miu. Mereka langsung susun rencana buat nyerbu balik pas ada sinyal kekacauan dari Pitohi. Nah, ini gilanya. Si Pitohi itu ternyata bawa mainan baru, bazooka M9A1 segede gaban. Si Goshi aja sampai melongong lihat partnernya bawa senjata berat gitu cuma buat senang-senang. Tanpa ragu, Pitohi langsung nembakin itu bazooka ke arah kastil. Ledakannya gokil banget, bikin asap di mana-mana dan jadi sinyal buat Karen sama Miu buat masuk. Pas asap lagi tebel-tebelnya, si Karen langsung nerobos masuk kayak setan kecil. Dia ngebantai musuh yang lagi bingung satu persatu pakai P90 pink kesayangannya. Gak mau kalah, Pitohui juga mulai pesta. Dia ngebidik musuh-musuh yang panik dari jauh. Satu persatu kepala mereka pecah ditembak snipernya. Sadis benar. Di sisi lain, si Mei juga lagi ngintip pakai snipernya. Dia kelihatan kesel banget karena targetnya keburu diembat orang lain sebelum dia sempat narik pelatuk. Si Karen akhirnya one-on-one sama si Jacob, komandan musuh. Karena pelurunya habis atau emang lagi iseng, dia ngeluarin pisau dan langsung nyerang jarak dekat. Pas lagi todong-todongan, si Jacob yang udah gemeteran nanya, kenapa Karen mau tarung sampai segitunya? Dengan entangnya, Karen jawab sambil senyum manis, ya karena seru lah. Abis ngomong gitu, cilep, Karen langsung nancepin pisaunya ke mata si Jacob tanpa ampun. Musuhnya tewas seketika dan tim mereka resmi jadi juara turnamen itu. Habis menang, mereka semua kumpul di dalam kastil. Pitohui kelihatan puas banget sama kerjanya Karen, sampai muji-muji dia di depan anak-anak lain. Tim lawan yang tadi kalah datang buat pamitan. Mereka ngakuin kekalahan kali ini, tapi ngasih warning kalau pertemuan berikutnya mereka nggak bakal main-main lagi. Terus kita lihat dunia nyata. Ada dokter yang lagi ngomongin pasiennya. Ternyata si Jacob tadi itu tentara bayaran asli yang lagi terapi trauma perang pakai VR. Pasien itu dikasih lihat rekaman pas dia dibunuh Karen di game. Dia langsung histeris ketakutan, kayak ngelihat malaikat pencabut nyawa beneran. Gila, mentalnya kena banget gara-gara si Pink Devil.